Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu sekalian. Akan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan sampai otoritas. Kami akan menjelaskan metode mengenai materi pengantar metode yang kuantitatif dan kualitatif. Materi pertama akan disampaikan oleh penanya. Oke. Untuk materi pertama, yaitu pengertian penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan. Penelitian atau riset dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Lanjut. Untuk lanjutan, berikut beberapa definisi penelitian menurut para ahli. Menurut Suharjono dan kawan-kawan, mengutip dari buku Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif 2021, karya Abdurrahman Muhid, dituliskan pengertian penelitian menurut Suharjono ialah upaya pencarian informasi untuk memecahkan suatu masalah dengan metode ilmiah. Yang kedua, menurut M. Milan dan Schumacher, penelitian adalah proses penemuan dan analisis data secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Suryono Sukanto. Menurut Suryono Sukanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berpusat pada analisis, dilakukan dengan sistematis dan konsisten, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran. Lanjut. Untuk lanjutan yaitu Kerlinger. Menurut Kerlinger, penelitian merupakan proses penemuan informasi secara sistematis dan terkontrol yang didasarkan pada hipotesis dan teori. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak supaya mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut James dan Ruxiswoyo, mendidik adalah pertolongan yang diberikan oleh siapapun yang bertanggung jawab atas pertumbuhan anak untuk membawanya ke tingkat dewasa. Menurut GBHN tahun 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Lanjut. Untuk yang kedua akan dibacakan oleh Mbak Ijal. Kemudian materi kedua, langkah-langkah dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah penelitian. Untuk memulai sebuah penelitian, pada dasarnya kita harus mengidentifikasi atau menentukan apa yang akan menjadi topik penelitian. Kita akan fokus terhadap topik tersebut. Nah, biasanya para peneliti memiliki sebuah isu, masalah ataupun fenomena dan mempelajari ataupun memahami agar peneliti fokus pada aspek. Yang kedua, peninjau literatur atau studi literatur. Melakukan peninjauan literatur atau studi literatur. Langkah ini sangat diperlukan, yaitu untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan nanti jika pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Kita akan memahami masalah-masalah pada penelitian sebelumnya. Bahan berbasis seperti isu, fenomena atau masalah sebelumnya yang pernah diselesaikan. Langkah ini dapat dilakukan melalui ringkasan, jurnal, buku, atau publikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, menentukan tujuan untuk penelitian. Langkah ketiga adalah menentukan tujuan dari penelitian. Jika masalah penelitian topik yang luas, maka perlu penentuan fokus penelitian, sehingga kita dapat mempelajari. Yang keempat, pengumpulan data. Langkah selanjutnya, pengumpulan data, berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dengan melakukan perlakuan tertentu atau dengan mengambil data. Yang perlu diperhatikan dalam langkah ini adalah menentukan akuratan data yang berasal dari individu, organisasi, atau tempat. Yang kelima yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Dalam proses ini, silakan untuk meringkas atau menyimpulkan yang mewakili untuk menjelaskan atas pertanyaan penelitian yang dan akan dilanjutkan oleh Mbak. Yang ketiga yaitu ciri-ciri penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ciri khusus penelitian kuantitatif.
Pertama, permasalahan penelitiannya untuk menanyakan tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, memfungsikan teori sebagai titik tolak, menemukan konsep yang ada terdapat dalam teori tersebut. Itulah yang kemudian dijadikan variabel. Yang ketiga, dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel penelitian, di mana lebih dari itu, penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur hubungan atau korelasi atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Yang keempat, penentu ukuran jumlah responden atau sampel dengan menggunakan presentase, rumus, serta tabel populasi atau sampel, yang sebagai penerapan prinsip keterwakilan. Yang kelima, menggunakan perspektif etik, yaitu data yang dikumpulkan dibatasi atau ditentukan oleh peneliti. Dalam hal ini, pilihan indikator atau atribut variabel, baik jumlah maupun jenisnya. Untuk ciri khusus penelitian kualitatif, yaitu pertama, penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya penelitian dimulai dari data atau fenomena yang ada di lapangan, yang kemudian memunculkan sebuah teori. Yang kedua, yaitu penelitian kualitatif berfokus pada makna yang terdapat dalam suatu fenomena yang diteliti, serta dapat digali dari persepsi objek penelitiannya. Yang ketiga, penelitian kualitatif mengutamakan akan pentingnya proses penelitian yang berjalan, bukan semata mengacu pada hasil yang ingin dicapai. Yang keempat, penelitian kualitatif menggunakan teori yang sudah ada sebagai pedoman dan pendukung, karena mesti berangkat dari data. Yang kelima, penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis, di mana terlihat dari caranya dalam mengumpulkan dan merekap data, yang bukan mencatat dalam bentuk angka, serta penjelasan yang jelas sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya. Yang keempat akan dibacakan oleh Mbak Ijal kembali. Yang keempat itu metode rancangan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan menggunakan instrumen atau alat ukur yang selanjutnya akan dianalisis statistik atau kuantitatif. Karena penelitian kualitatif digunakan untuk sampel atau meneliti sebuah populasi. Untuk jenis perancangan yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama, ada survei. Dari metode ini dapat dihasilkan sebuah hasil rancangan berupa data mengenai karakteristik suatu. Dan itu, metode ini juga dapat digunakan sebagai penguji beberapa hipotesis atas sampel yang diambil dari sebuah populasi. Kuesioner dan wawancara menjadi praktik dalam pengumpulan data ini, yang hasil metode loginya. Kemudian ada eksperimen. Pada tipe ini, para peneliti melakukan prediksi apa yang akan terjadi. Pada penelitian ini, aku sangat diperhatikan bagi konsep kausal dan besaran korelasi. Kelompok eksperimen, kelompok kontrol, atau kondisi tidak. Pada penelitian kuantitatif, perancangan yang digunakan yaitu yang pertama, observasional. Dari kesimpulan kita membandingkan terhadap kelompok kontrol, di mana peneliti tidak memiliki kontrol atas percobaan. Ada dua jenis umum, yaitu pengamatan langsung dan pengamatan tersebut. Yang kedua, grounded theory merupakan metodologi yang telah banyak diterapkan pada penelitian kualitatif yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial. Metodologi melibatkan konstruksi hipotesis dan teori melalui pengumpulan dan analisis. Grounded teori melibatkan penerapan penawaran industri. Kemudian ada etnografi. Penelitian kualitatif etnografi adalah penelitian terhadap budaya kelompok melalui wawancara dan observasi. Kemudian ada case study. Pada penelitian kualitatif ini, peneliti mengeksplorasi suatu kejadian, program, proses, atau aktivitas. Yang terakhir ada narratif proses. Dan penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan studi mendapatkan data setelah selanjutnya menjadi laporan naratif. Kemudian yang kelima akan dibacakan oleh Mbak Ogen. Yang kelima yaitu penerapan masalah etik dalam penelitian. Lanjut. Kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Contoh penerapan masalah etik. Yang pertama, peneliti membangkitkan diri pada pencarian kebenaran ilmiah. Kedua,
pada peraturan yang dikeluarkan oleh LIPI tahun 2013, mereka yang melakukan penelitian dilarang memanipulasi data dengan tujuan apapun. Contoh yang ketiga, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan sesuai dengan hukum. Contoh yang keempat, pengelolaan sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima, peneliti mengelola penelitiannya secara jujur dan adil terhadap lingkungan penelitiannya. Yang keenam, peneliti menghormati segala bentuk objek dalam penelitian, baik hayati maupun non-hayati. Contoh ketujuh, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran, baik dari peneliti lain maupun dari pihak luar. Peneliti mengelola, menjalankan, dan melaporkan hasil secara bertanggung jawab, cermat, dan sesama. Yang kedelapan, peneliti dilarang melakukan duplikasi atau plagiat. Yang kesembilan, peneliti memberikan pengakuan berupa kutipan dalam penelitiannya. Materi ke-6 akan dibacakan oleh Mbak Ijal. Yang keenam yaitu penerapan keterampilan dalam penelitian. Yang pertama, mengamati merupakan tanggapan kita terhadap berbagai objek dan peristiwa alam dengan menggunakan panca indera. Mengklasifikasikan merupakan keterampilan proses untuk memilahkan berbagai objek dan peristiwa berdasarkan sifat sehingga didapatkan kelompok sejenis dari objek atau peristiwa yang dimiliki. Yang ketiga, mengkomunikasikan dapat diartikan sebagai menyampaikan dan memperoleh fakta, konsep, dan prinsip pengetahuan dalam bentuk suara, visual, dan suara visual. Kemudian yang keempat, mengukur dapat diartikan sebagai membandingkan yang diukur dengan satuan ukuran tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, memprediksi. Suatu prediksi merupakan suatu ramalan dari apa yang kemudian menjadi dapat diambil. Dan yang terakhir, menentukan. Kesimpulan adalah suatu proporsi yang diambil dari beberapa premis dengan aturan-aturan inferensi. Kesimpulan juga merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir. Dan dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.